Bagaimana cara membuat tulisan yang disukai Google? Tonton sampai beres. Oke, hello, welcome back to my channel, Dendi Herdianto. Dan di video kali ini gue akan membahas salah satu digital skill yang sangat dibutuhkan khususnya di dunia digital marketing, yaitu terkait dengan SEO, Search Engine Optimization. Dalam konteks ini gue akan membahas tentang how to write content with SEO friendly. Ya, with atau by gue nggak tahu lah ya, agak susah gue kalau ngomong bahasa Inggris. Intinya kita akan membuat sebuah tulisan yang disukai Google. Sebelumnya gue pengen jelasin dulu apa itu SEO. SEO itu Search Engine Optimization, di mana ini digunakan untuk membuat satu halaman, satu postingan itu berada dalam ranking 1 Google pada sebuah kata kunci. Misalkan, ketika gue mengetikkan kata kunci misalkan dalil asuransi syariah, misalkan itu muncullah sebuah artikel yang tertulis gitu, yang gue tulis ya, misalkan nih ya, gue akan tulis contoh di laptop ya. Nah ini gue akan tulis misalkan kata kunci, nih dalil asuransi syariah. Nah muncullah wah gue udah jatuh ya, nih gue masuk ke ranking 2 nih, dalil asuransi syariah. Gitu. Dia kan masuk ke ranking 2, tapi paling enggak gue masih di page 1 gitu ya. Kemudian misalkan gue juga tulis kata kunci apalagi itu, misalkan arti bismillah, semoga masih masuk ini satu ya, gue nggak tahu nih ya, arti bismillah. Oke. Wah ini tulisan gue juga ya, masih di page 1 ya, dikosoin itu semua tulisan gue. Kalau dia ranking 1 teman-teman cuma jatuh di di ranking 3 nggak apa-apa. Itu, nah itu contoh-contohnya teman-teman ya. Apalagi misalkan ini ya, misalkan tutorial IFRS ya. Nah ini teman-teman ya, ini sekolah Stata ya, bisnis yang sedang gue bangun bersama tim sama teman-teman gue. Ini masuk ke ranking 1 untuk kata kunci tutorial IFRS. Nah ini namanya SEO, Search Engine Optimization. Nah yang bakal gue bahas ini adalah bagaimana kemudian menulis sebuah konten di sebuah website yang akan membuat konten tersebut itu berada dalam ranking 1 Google gitu ya, yang SEO friendly ya. SEO friendly itu artinya adalah kontennya disukai sama Google gitu ya. Nah bagaimana caranya, ini akan gue tunjukkan teman-teman semua di layar teman-teman semua. Gue akan tunjukkan. Oke. Ini adalah blog yang gue tulis teman-teman ya. Ini blog, alhamdulillah sudah ada AdSense-nya ya, sudah masukkan dari blog ini. Kemudian gue akan jelaskan bagaimana kemudian tools apa yang digunakan, bagaimana menggunakan tools tersebut. Oke, untuk membuat konten yang SEO friendly, teman-teman cukup dengan ini teman-teman ya, dengan yang namanya yoast SEO ya. Ada tuh teman-teman namanya yoast SEO di sini teman-teman ya. Sebelumnya kalau teman-teman menggunakan WordPress, teman-teman bisa menggunakan plugin yoast SEO. Teman-teman bisa install di sini, add new. Nah, add new. Nah, kemudian teman bisa di sini bisa ketik aja yoast SEO. Nah, yoast SEO di sini nanti akan muncul teman-teman ya. Nah, sini ya, karena ini sudah diinstal, berarti tinggal di ini aja nih. Oke, sembok. Oke, nanti gue update WordPress-nya. Ini masih WordPress versi lama, makanya dia nggak work. Tapi ini masih bisa digunakan teman-teman ya. Oke, misalkan ini gue buka post. Oke, gue buka post. Gue akan mengambil postingan terbaru ya, 16 Februari. Wah, udah lama banget gue nggak posting. Rasanya pengen banget posting aja teman-teman ya. Cuman kesibukan bisnis
dan lain-lain buat gue akhirnya terlepas nih buat posting. Ya, semoga abis ini gue jadi semangat lagi buat postingnya setelah sahabat lagi buat teman-teman semua. Nah teman-teman, jadi sebenarnya ketika teman-teman menggunakan iOS, teman-teman harus pastikan di paling bawah ini teman-teman sudah menampilkan kata kunci apa. Nah ini gue menampilkan kata kunci aplikasi ajaib. Nah hal-hal yang penting yang teman-teman harus ketahui adalah pertama, nih sini di judul itu ada kata kuncinya, yaitu aplikasi ajaib, gitu ya. Dan kenapa sih dari tadi ngomongin kata kunci ya? Karena kita sedang berbicara soal SEO. SEO itu adalah terkait dengan kata kunci. Karena ini kan sistem di mana lu menemukan sebuah konten, ya lu pengen page one, lu pengen ditemukan dengan mudah oleh user, ya oleh netizen dengan kata kunci tertentu. Tuh, misalkan lu jualan hijab, maka lu kan pengen kan untuk membuat konten yang nanti ketika orang ngetik jual hijab itu ketemunya lu. Misalkan seperti itu atau hal lain gitu. Nah ini gue pengen orang mengetik aplikasi ajaib ketemunya gue gitu. Nah ini aplikasi ajaib judulnya ada, kemudian ini di awal-awal di di kalimat-kalimat awal paragraf pertama ini juga ada kata-kata aplikasi ajaib gitu ya. Nah kemudian di akhir juga ada aplikasi ajaib ya. Di penutup juga sudah aplikasi ajaib, paragraf penutupnya ya. Kemudian teman-teman optimasi juga dengan gambar ya. Usahakan gambarnya seoriginal mungkin. Ini sebenarnya gambar yang gue ambil dari aplikasi ajaib yang gue screenshot ya, dari HP gue sendiri gitu. Jadi gue screenshot, gue masukin sini. Jadi dioptimasi dengan gambar. Di setiap gambar teman-teman ada masukin kata kuncinya nih, kata kunci aplikasi ajaib. Ini kata kunci aplikasi ajaib. Cukup 2 saja teman-teman, jangan usah banyak-banyak. Maksudnya nggak usah banyak, usah semua gambar dioptimasi dengan kata kunci aplikasi ajaib. Gambar yang lain teman-teman bisa optimasi dengan kata kunci lain seperti ini investasi ajaib. Kemudian ini investasi ajaib dan sebagainya ya. Nah itu optimasi dengan gambar. Kemudian ada internal link. Internal link adalah seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman menghubungkan dengan artikel lain yang sekiranya berhubungan dengan artikel yang sedang teman-teman tulis ini. Juga main internal link. Tuh. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan outbound link, itu link keluar, yang mana ini adalah link yang direferensikan keluar. Misalkan teman-teman sedang mengambil pengertian investasi gitu ya. Nah, teman-teman bisa buat investasinya, kemudian untuk di-linkkan ke website seperti Wikipedia, atau seperti mungkin Business Insider atau apapun lah itu yang memang website itu website yang diakui sama Google ya, dengan kredibilitasnya. Wikipedia meskipun bisa diedit tapi tetap diakui sama Google ya, kredibilitasnya. Oke, itu teman-teman semua. Jadi beberapa poin itu yang teman-teman perlu perhatikan. Kemudian di setiap tulisan teman-teman buat itu ada kata kunci aplikasi ajaib yang terselip, misalkan ini nih. Terselip kata kunci aplikasi ajaib gitu ya. Nah, berapa kali Den? Tergantung jumlah tulisan yang teman-teman buat. Ya, dan juga usahakan teman-teman buat tulisan seminimal-minimal 300 kata. Ya, lebih sangat bagus ya, lebih sangat bagus karena semakin lengkap teman-teman tulisan yang teman-teman buat, ya semakin informatif, maka itu akan semakin disukai sama Google. Gitu ya. Kalau tulisan informatif nggak mungkin dong kurang dari 300 ya nggak sih? Gitu. Nah, teman-teman nih, kalau ini gue itu ada 6 kali temukan ya kata kuncinya, dan itu bagus ya. Lagi-lagi kalau misalkan tulisan teman-teman cuma sedikit, ya mungkin 3 cukup gitu ya, 3 kali ditemukan kata kuncinya gitu. Ini kata kunci ini sifatnya moderat ya teman-teman, jadi nggak terlalu banyak dan juga nggak terlalu sedikit gitu ya, pokoknya di pertengahan gitu ya. Jadi kalau SEO itu ada over optimize, ada juga yang optimasi ya. Kita nggak boleh over optimize dan juga nggak boleh kurang optimasi gitu ya. Tengah-tengahnya itu optimasi dengan maksimal gitu. Nah itu teman-teman ya penjelasan terkait dengan SEO, dan ini penting teman-teman karena dengan SEO kita bisa memenangkan ya pertandingan di Google sebagai sebuah konten yang menang dari konten-konten lainnya gitu. Tentu hal ini nggak mudah teman-teman karena SEO sangat misterius. Ada banyak variabel lain selain tadi yang gue jelaskan terkait dengan SEO friendly tadi.
ada variabel lain seperti bounce rate, ada variabel backlink, average session dan sebagainya. Itu juga berpengaruh terhadap SEO. Tapi ini menjadi salah satu yang fundamental yang teman-teman perlu ketahui supaya teman-teman, apapun profesi teman-teman, mungkin teman-teman sebagai blogger, mungkin teman-teman sebagai web developer yang memang pengen mengoptimasi websitenya juga, teman-teman sebagai pembisnis, ya SEO ini penting untuk teman-teman ketahui agar teman-teman bisa mendapatkan traffic secara organik di Google, ya. Tentu lagi-lagi ini misterius, gue nggak bisa menjamin kapan teman-teman akan ranking 1, tapi seiring berjalannya waktu, teman-teman insya Allah kalau mengoptimalkan dengan baik, insya Allah teman-teman akan menjadi peringkat 1 di Google. Oke, itu saja teman-teman semua, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, ya, supaya lu support gue untuk bisa mengupdate konten tiap hari, dan jangan lupa untuk bunyikan tombol lonceng, agar setiap gue ada video baru, update baru, lu ternotifikasi. Gue akan usahakan untuk update tiap hari, tapi kalaupun enggak, ya paling enggak seminggu insya Allah ada updatean video dari gue. Makanya jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya. Oke, see you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.